Yang disebut nalar anggaran itu adalah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana anggaran yang wajib kita laksanakan, mana anggaran yang sunnah kita laksanakan, mana anggaran yang makruh kita laksanakan, mana anggaran yang subhat kita laksanakan, mana anggaran yang haram kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bapak Aing, Baraya Aing, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview video dari KDM Channel yang diupload pada tanggal 2 Februari 2025, di mana yang dibahas adalah berkenaan dengan dana hibah. Dan baru pada periode kali ini kita bisa mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi yang disampaikan secara transparan, dan ini juga akan didukung dengan website nanti yang bisa diakses oleh warga masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menular, bahkan mungkin nanti bisa menjadi kewajiban setiap pemerintah di tingkat kota atau kabupaten untuk menyampaikan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur terpilih Bapak Deddy Mulyadi. Dan bukan hanya di tingkat kota kabupaten, bagaimana transparansi ini juga dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, supaya warga masyarakat mengetahui dana yang masuk, anggaran yang masuk, kemudian digunakan atau dikeluarkan untuk apa saja. Jangan sampai misalkan kita mengetahui dana tingkat provinsi, dana pemerintah provinsi yang dikeluarkan, yang disalurkan untuk masyarakat, sementara dana pemerintahan desa atau kelurahan kita tidak tahu apa-apa. Tetapi ini juga ada kritik atau ada aspirasi untuk Kang Deddy Mulyadi setelah mengamati beberapa video yang di-upload pasca terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di mana Kang Deddy Mulyadi bersama Kang Erwan itu menjadi pemenangnya. Dan dalam rapat-rapat bersama dengan tim transisi yang sudah dibentuk, Kang Erwan selaku Wakil Gubernur itu tidak pernah terlihat, atau mungkin sengaja tidak memperlihatkan diri. Oke, Baraya Bapak Aing dan Baraya Aing, silahkan disimak videonya sampai selesai. Pada semuanya, jajaran Pemprov Jabar, tenang saja, santai saja. Kemudian toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita, semua anggaran negara. Maka ketika negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semua harus melepaskan. Jadi kalau negara pemimpinnya berpikir seperti ini, rakyatnya berubah, Indonesia ini menjadi negara surganya para investor. Investornya yang tidak merusak, tapi investornya yang menumbuh kembangkan ekonomi dan menjaga alam. Nah, komposisi belanja hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini yang sudah ditetapkan berapa? Untuk hibah tahun 2025, ya. Pak Bung, kami perlu sampaikan apa yang tercatat di dalam APBD 2025 ini kurang lebih sebesar 3,2 triliun. Oh, tahun ini sudah disahkan di APBD. Betul. Murni 2025 ini 3,2 triliun. Betul. Kan, jadi kebiasaan sebelumnya hibahnya 3,2. Berapa aja itu? Di dalam catatan kami, di dalam APBD tahun sebelumnya Pak, 2024 besarannya 5,2 triliun. 2024 5,2 triliun. Betul. Karena ada hibah untuk pemilu. Salah satunya betul. Ada dari pemilu. Berapa untuk sebesar pemilu? 1 triliun Pak. 1 triliun untuk pemilu tahun 2024. Gitu. Nah, berarti tahun dulu di luar pemilu kada itu kita hibahnya adalah 4 triliun. 4 triliun Pak. Di luar pilkada. Jadi kurang lebih 4,2 tahun triliun. sebelumnya tahun 2023. Tahun 2023 hibahnya di luar pemilu juga Pak, itu 4,2 triliun juga. 4,2 triliun. Tahun berikutnya juga 2022 3,3 triliun. Tahun 2021
itu ada penambahan dari hibah untuk SD SMP. Di luar itu SD SMP murni, yang murni aja di luar SD SMP. Di luar SD SMP berarti kurang lebih sekitar 10 atau 11 triliun Pak. Sudah dengan SD SMP segitu. Di luar 10 11 Pak, 11 triliun 17. hibah pada tahun 2021. 2021 hibahnya 11 triliun. Itu di luar SD SMP enggak? Di luar Pak. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Tahun sebelumnya Tahunnya sebelumnya lagi ini kurang lebih sekitar 12 Pak. 12 triliun. Nah, pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu kan kita pinjam duit. Betul. PEN. Pak. Singkatan dari apa itu PEN? Pemulihan ekonomi nasional ya. Akibat dampak COVID. Jadi dampak- ekonomi nasional harus dipulihkan Betul. oleh pemerintah. Maka pemerintah ngasih pinjaman pada pemerintah provinsi untuk memulihkan ekonomi Betul. agar rakyat kerja, Ya. agar ekonomi berputar kembali. Betul. Nah, gitu kan. Nah, uang yang pinjaman itu Ya. itu dibelanjakan untuk apa? Ya. Terima kasih Pak Gub. Jadi memang tahun 2020 adalah masa COVID yang Ya. kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refokusi. Oke, Penerimaan refokusi. juga menurun sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional tadi di Jawa Barat dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,4 triliun. Dari 3,4 triliun ini dilakukan beberapa kegiatan. Di Ya. antaranya semuanya rinci aja dengan uangnya. ada- Biar orang tahu, seluruh rakyat Jawa Barat tahu Ya. kita punya utang itu dibelanjakan untuk ini gitu loh. Kan utang Pak, utang seluruh rakyat Jabar ini Pak. Siap, betul Pak. Dari tahun 2020 dan 2021 beberapa kegiatan, ada 11 kegiatan. Oke. Dari 11 kegiatan ini pertama adalah infrastruktur jalan, Pak. Bangun jalan. Infrastruktur jalan ada 68 kegiatan. Itu Bangun kurang jalan. lebih 950 miliar. Oke, dari 3,4 dipakai bangun jalan 950 50 miliar. Yang kedua, Yang kedua infrastruktur pengairan, Pak. dipakai irigasi Irigasi itu Berapa? kurang lebih selama 2 tahun 28 miliar. 28 miliar. Oke, Yang dipakai irigasi. ketiga, betul. Yang ketiga air limbah, Pak. Perlu. Dipakai penataan air limbah. Betul. Itu Penanganan. kurang lebih sekitar 10 miliar. Nah, 10 miliar untuk penanganan air limbah. Betul. Terus Yang keempat infrastruktur perumahan rakyat. bangun rumah. Bangun rumah Rutilahu Rutilahu kurang lebih 877 miliar. 877 miliar pakai bangun Rutilahu. Betul. Oke, bagus gitu. Yang kelima infrastruktur ruang terbuka publik, Pak. Dipakai bikin taman. Ya. Berapa? Itu kurang lebih sekitar taman alun-alun, Pak. Itu kurang lebih Dibikin sekitar alun-alun. Alun-alun di kabupaten mana aja tuh? di beberapa kabupaten kota ya. Ya pokoknya alun-alun di kabupaten Berapa? kota. Kurang lebih Itu ada 12 titik, Pak. 12 titik. Itu 165 miliar. 165 miliar pakai bikin alun-alun. Terus Infrastruktur perkotaan bangunan publik. apa itu? Nah ini kami perlu klarifikasi, tapi ini mungkin yang seperti apa? Kreatif Center dan sebagainya. Itu kurang lebih 3 kegiatan, itu ada 21 miliar. 21 miliar. Terus Kemudian yang ketujuh infrastruktur perkotaan sarana peribadatan. bangun apa itu? Itu bangun Masjid Al-Jabar. Al-Jabar, bangun Masjid Al-Jabar menggunakan Besarnya dana pinjaman PEN sebesar 207 miliar. 207 miliar. Nah, yang menjadi rame di video ini yaitu penggunaan dana sebesar 200,7 miliar untuk pembangunan sarana ibadah yaitu Masjid Al-Jabar, yang kemudian ini menjadi pro kontra atau menjadi kontroversi, menjadi polemik antara yang pro KDM dan yang pro Ridwan Kamil. Ada yang mengatakan bahwa KDM itu ingin memojokkan RK atau ingin menjelek-jelekan pemimpin Jawa Barat sebelumnya. Padahal kalau dilihat dari kronologisnya bahwa KDM bersama tim transisi itu sedang membicarakan dana hibah mulai tahun 2020 sampai 2025 yang sudah ditetapkan dan yang sudah dikeluarkan.
Nah, makanya ini tidak harus menjadi polemik sebetulnya. Memang ini sesuatu hal yang baru, di mana warga masyarakat kebanyakan tidak pernah tahu dana hibah itu ditujukan kepada siapa, ke lembaga yang mana. Nah, baru tahu itu sekarang. Dan itu dana pembangunan Masjid Al-Jabar menggunakan duit pinjaman dari pemerintah pusat. Nah, di sini KDM tidak sedang membicarakan pemimpin Jawa Barat, tetapi sedang membicarakan anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan dan sudah disalurkan. Ini menjadi bahan evaluasi supaya di kepemimpinan beliau ke depan itu tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penyaluran dana. Itu kegiatan yang ke-7. Kegiatan yang ke-8, infrastruktur sosial pariwisata. Bangun apa itu? Ini ada 15 kegiatan. Kami perlu dalami lagi, mungkin ini destinasi wisata. Oke, yang memang berapa nilainya? Dilakukan kurang lebih sekitar 173 miliar. 173 miliar. Betul. Itu total semuanya. Masih ada? Masih, Pak. Apalagi? Sosial, infrastruktur, revitalisasi pasar, Pak. Oh, pasar. 12 kegiatan. 12 kegiatan. Itu 137 miliar. Pembangunan pasar kreatif. Ini 11,3 miliar. Terakhir sosial kesehatan di 816 miliar. Oke, totalnya 3,4 triliun terjadi di tahun 2020 dan 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Deddy Mulyadi yang sudah melakukan gebrakan di awal-awal kepemimpinannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, dan mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh para gubernur, para bupati di seluruh Indonesia. Mungkin ada atau banyak gubernur dan bupati yang sudah melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi, tapi kemudian ini mungkin tidak terekspos. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Salam dari Bapak Aing dan salam untuk Baraya Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.